Jangan keluar dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bejana apa? Pastikan dalam Biblia ada ngomong gini, bagaikan bejana apa? Siap dibentuk, demikian hidupku apa? Di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan menjadikan kita bejana. Supaya kita ini menjadi penyembah-penyembahnya. Oleh sebab itu saya katakan, ayo kita belajar bersama-sama untuk terus kita melakukan sesuatu pekerjaan yang terbaik. Nah makanya kan dia bilang gini, segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Waktu engkau berbicara kepada orang lain, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Terserah orang bilang mau ke sana asal baik atau enggak, tapi karena kita tahu firman Tuhan. Amin. Biarin aja orang ngomong apa, oh saya pahami, itu bagus, berarti kita berhasil. Jangan gengsi kalau hidupmu tiba-tiba Tuhan ubah untuk melakukan sesuatu yang baik. Mungkin kamu selama ini dikenal, aduh perkataannya ini begitu. Mungkin kamu dikenal menjadi orang pribadi yang cuek atau apa. Tapi coba dirimu disandingkan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupanmu akan berbeda. Amin. Terlepas yang dinamakan, lupakan yang dinamakan produk gagal. Hidupmu dikatakan orang produk gagal. No. Kamu bukan produk gagal, justru kamu produk istimewa. Produk istimewa itu pasti dia apa? Dibentuk. Kalau produk gagal yang beneran gagal, karena dia nggak mau dibentuk. Itu saja. Produk yang gagal sesungguhnya karena dia tidak mau dibentuk. Tapi kalau produk yang dibilang tanda kutip, orang lain bilang itu produk gagal, tetapi bagi Tuhan itu bukan produk gagal, justru produk spesial. Makanya mesti diimajinasikan lagi. Wah, sesuai dengan pikiran Tuhan. Kenapa? Kalau produk yang spesial, sekalipun dia salah, dia akan ubah. Tadi kan kita ngomong lihat apa baca ya, dia tidak akan ubah karena spesial. Dia akan bentuk lagi. Makanya saya katakan produk gagal itu adalah produk yang tak mau dibentuk, yang dia tidak bisa dibentuk lagi. Itu produk gagal. Makanya pastikan diri kita menjadi pribadi yang tidak menjadi produk yang gagal. Waktu engkau masuk dalam pembentukan, itulah menyatakan dirimu spesial di mata Tuhan agar engkau dimurnikan, dibentuk dengan benar dan baik. Makanya kan hasilnya kayak gini kan. Coba tanya apa sama si pembuat ini. Pasti dia, saya percaya apa yang dipikirannya yang itu. Contoh kalau kita menggambar, nggak mungkin di pikiran kita ini, contohnya ya bunga, yang saya tulis itu bangunan. Gimana kira-kira? Jadi nggak? Pasti nggak jadi. Mungkin kalau saya kadang-kadang kan suka lihat anak-anak menggambar, terus dibilang ini, kamu menggambar apa? Oh, menggambar ikan. Kenapa kamu suka ikan? Ya karena aku sukanya bapak dalam pikiranku ya ikan. Kenapa nggak mobil aja? Enggak lah.
Katanya gitu. Karena dia cuma tahu di sininya. Sense motorik kita itu, apa yang dalam pikiran itu yang tertuang. Begitu juga Tuhan. Artinya kita ini spesial. Amin. Spesial banget. Mesti diingat sekali lagi, produk gagal itu adalah produk yang gak mau berubah waktu dibentuk Tuhan. Ingat itu. Di Efesus 2 ayat 10, yuk kita baca. Kadang-kadang Tuhan itu malah mencari produk yang menurut manusia itu produk rusak. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Baca 3, 2, 1. Karena kita ini berharap diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sesungguhnya. Dia mau supaya kita jangan berjalan. Iya. Tuhan mau. Terima kasih kepekaanmu. Ya, Tuhan mau supaya setiap kita itu menjadi pribadi yang itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita ini pribadi yang ada di dalam tangan Tuhan, aman hidup. Kenapa kita sering merasa tidak aman hidup? Karena kita di luar dari pencipta kita. Semaunya dewek. Tapi Tuhan kasih hak bebas, free will. Terserah kamu melakukan apa, tapi resiko konsekuensi terima sendiri. Karena kita di luar dari pencipta kita. Tapi kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, semua aman. Ikuti aja apa kata firman Tuhan. Makanya perlu kita setiap hari baca firman Tuhan. Karena ada 3 hal saya mau bagikan di hari ini tentang bejana. Yang pertama, kita harus belajar apa? Relakan diri untuk siap diproses. Itu yang pertama. Apa? Relakan diri untuk siap diproses. Kedua, kita belajar untuk apa? Kalau engkau dibentuk, orang yang gagal adalah orang yang tidak mau dibentuk. Malah dibalik lagi, orang yang mau dibentuk pasti dia tidak akan gagal. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Orang yang dibentuk dia tidak akan gagal. Tapi orang yang gagal karena dia tidak mau dibentuk. Dan yang ketiga, jangan keluar dari rencana Tuhan. Sebagai bejana, makanya tadi dikatakan di Efesus, kita ini adalah bejana yang berharga. Sekali lagi coba baca. Ayo, sampai telinga kita mendengar. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sesungguhnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ngerti nggak artinya? Kita ini buatan Allah. cerna aja. Ayo ngomong kiri kanan bilangin, kamu itu buatan Allah. Lihat mukanya. Yang diciptakan untuk apa? Kemuliaan Allah. Artinya engkau diciptakan Tuhan memiliki fungsi. Tidak hanya menjadi bejana yang sudah dibentuk, diproses, bahkan dimurnikan supaya menjadi yang kuat, tapi harus menjadi pribadi yang memiliki fungsi.
sayang, mengasihi bapak-bapak semua. Ya, supaya kita itu, saya berharap kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, Tuhan menemukan bejana yang dia bentuk itu sesuai. Wah, akhirnya bejanaku itu berfungsi dengan baik. Apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menjadi orang hebat dulu baru mau jadi berkat. Nah, bukan. Dari engkau sekarang aja sudah harus menjadi berkat. Dengan apa? Dengan ngomong gini, kamu sakit ya? Yuk kita doakan. Kenapa orang lebih sering cenderung malu? Karena iblis yang mengintimidasi kita. Makanya nggak berani kalau ada temennya sakit langsung gini, kita doa yuk. Nanti berapa yang ada mah orang-orang mau gini, kok rohani kayak gitu kan? Seharusnya kita nggak boleh nggak malu. Jangan malu, karena kita ini orang yang sudah merdeka. Iblis harus dikalahkan dengan cara gitu. Kalau ada yang sakit, tumpang tangan. Firman Tuhan berkata, orang yang aku menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuhkan. Makanya fungsikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bejana ini harus difungsikan. Makanya kenapa perlu bejana ini harus bersih? Karena diisi terus dengan apa? Firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, air kehidupan atau apa, semuanya yang dari Tuhan itu masuk. Jadi waktu kita melayani pun kita tidak terintimidasi, karena kita tahu kita ini sudah dibebaskan, karena kita tahu hidup kita ini sudah tidak terintimidasi lagi. Kalau sampai saat ini kita masih merasa terintimidasi karena kita tidak melakukan firman Tuhan, makanya perlu pembentukan itu hari demi hari. Bukan berarti kita langsung gagal nggak melakukan firman Tuhan hari ini, tapi semuanya step by step. Belajar, berusaha. Karena ingat Tuhan itu sudah mau datang. Saya aja sampai ngomong begini loh, Tuhan. Setiap kali kalau saya bangun itu ngomong gini, Tuhan, orang benar saja hampir nggak diselamatkan. Dalam Alkitab kan ada yang berani aku ngomong gitu. Apalagi kita, bukan berarti pendeta itu udah hidupnya bagus, enggak. Perjuangan juga sama, kita membawa perjuangan. Malah lebih berat kami untuk menanggung itu. Karena apa? Kami pun nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Makanya kita belajar untuk apa? Setiap kali kalau kita mau lakukan memberikan pesan Tuhan, satu keyakinan kami para hamba-hamba Tuhan ini adalah setiap jemaat itu mengalami pertumbuhan dan akhirnya apa? Berbuah. Waktu dia bertumbuh, dia baca firman Tuhan, dan akhirnya apa? Orang melihat dia, berubah betul dari hidupnya. Itu aja sudah buah. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba orang keras, contoh, saudara kita, sepupu, ya, kita panggil sepupu. Tiba-tiba dia kerasukan setan. Berani nggak berdoa? Itulah fungsi kita di sini. Doakan. Kami panggil setiap kuasa kegelapan yang bukan rasa, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Bukan ini Bapak. Jadi waktu mereka melakukan itu, waktu kita melakukan seperti itu, siapa yang melihat? Lingkungan mereka kan? Yang akhirnya mereka juga bisa percaya. Banyak cara Tuhan untuk melakukan perbuatannya yang ajaib, yang penuh kuasa. Tapi dia juga untuk melihat bejana mana yang siap dipakainya, bukan sembarangan.
siap mau dipakai Tuhan. Aku siap menjadi bejana yang Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap hari katakan itu Tuhan, hari ini apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa memberkati. Aku kan terbatas ini, Tuhan akan bantu. Roh Kudus itu akan bantu dalam kelemahan kita, betul ya. Dia akan bantu kita. Apa yang bisa Kau buat untuk saudaramu? Kita ini keluarga. Jadikan keluarga ini memiliki keluarga yang erat dan kuat. Waktu kita berdoa sama-sama, pasti ada mujizat. Seperti Paulus ya, Paulus dan Silas waktu mereka berdoa. Nah, dan yang terakhir, poinnya adalah tadi apa? Yang terakhir, ada yang ingat? Yang ketiga, belajar untuk apa? Hah? Ya, bejana yang memiliki fungsi untuk kemuliaan bagi nama. Jadi kesimpulannya, saya mau apa ini ya? Begini, tukang periuk mempunyai rencana tersendiri dalam bejananya. Tidak ada bejana yang rusak yang dibuangnya. Ia menyempurnakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita belajar sama-sama. Saya tidak mau menghakimi siapapun, saya tidak mau mengejar siapapun, tapi yang saya mau kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan buat rumah ini bumi ini kayak kita selamanya sini, enggak. Kita sementara. Tuhan sudah mau datang ke gerejanya. Jangan terlalu banyak main dengan Tuhan. Kita yang penting. Selama kita ada di sini, fungsikan. Kehidupan kita bisa menjadi berkat. Lewat apa? Tindakan kita, kata-kata kita, kehidupan kita. Dan senantiasa kita belajar untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Belum tentu orang yang yang melayani atau seperti saya masuk enggak. Tapi saya tetap mengerjakan keselamatan saya dengan takut akan Tuhan. Kerjakan keselamatan. Amin. Jadi nanti kita sama-sama nanti di surga memuji dan menyembah Tuhan. Biasakan diri. Semuanya tidak ada produk yang gagal. Kecuali kalau kita tidak mau dibentuk, itulah produk yang gagal. Amin. Siapa yang mau siap dibentuk Tuhan? Ikuti kata-kata firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Dia akan menuntun hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada yang bisa main gitar ya? Ada gitar kah? Ku mau seperti-Mu Yesus. Jadi ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami sadari hidup kami adalah bejana Tuhan.
sadari hidup kami ini bukanlah produk gagal. Yang membuat kami gagal waktu kami tidak mau dibentuk Tuhan. Sebab itu, biarlah di hari ini kami sadari hidup kami adalah bejana yang sangat spesial. Kami ini ada dalam imajinasi Tuhan. Kami ada di dalam pikiran Tuhan waktu kami diciptakan Tuhan. Sebab itu, kami sadari kalau kami ini adalah berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Kami yang hadir saat ini, Tuhan, bentuk kami sesuai dengan firman-Mu. Kedatangan-Mu yang sangat singkat ini, Tuhan, terus perbaharui hidup kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, ke level satu, ke level yang lebih lagi. Ajar kami supaya kami tidak berontak waktu kami masuk di dalam permurnian yang sesungguhnya, yaitu dalam api. Karena kami tahu waktu kami di dalam api, itulah pembentukan iman kami semakin kuat. Bejana ini semakin kuat, yang tidak goyah, yang tidak gampang digoyahkan oleh ilah-ilah zaman ini, oleh setiap kehidupan di dalam dunia ini yang kadang-kadang membuat kami keluar dari rencana Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menjadi bejana yang hanya menjadi bejana yang tidak difungsikan. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar supaya kehidupan kami terus akan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini, aku berdoa berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan kekuatan. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat Tuhan. Biarlah mereka menjalani kehidupan hari-hari mereka itu bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi yang akan menjadi berkat, menjadi bejana yang difungsikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau mereka ada di dalam hari-hari ini ujian, mereka sedang ada di dalam pembentukan proses Tuhan. Mampukan mereka kuat Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap bertahan dalam situasi proses yang tidak enak. Karena kami tahu itu tujuan Tuhan untuk lebih memurnikan kami. Supaya kami tahu untuk bersama dengan Tuhan perlu semua dengan kemurnian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati. Berkati setiap kami. Kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa. Tuhan, kami tidak mampu, tapi Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu. Bapa, banyak pengajaran-pengajaran yang di luar sana hari-hari ini yang kadang-kadang membuat kami bingung harus mengikuti pengajaran bagaimana. Tapi waktu kami ada di dalam Tuhan, Roh Kudus itu sendiri akan mengajar kami untuk kami tidak keluar dari rencana Tuhan dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan mereka bertahan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masing-masing saya berikan waktu untuk setiap kita 1 menit pribadi masing-masing. Berdoa begitu. Apa yang Engkau mau untuk mentransformasi hidupmu? Mujizat itu masih ada. Katakan sama Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu? Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau yang mendengar setiap jeritan hati kami, keluh kesah kami. Satu, tanamkan supaya kami tidak ragu akan janji. Karena mujizat itu pasti terjadi. Kalau manusia, menurut manusia kami akan mengalami proses yang panjang di tempat ini, tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa melakukan banyak hal.
Terima kasih Tuhan, berbicara terus atas setiap kami. Berbicara Tuhan, walaupun Abang sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus aku berdoa supaya terus akan membawa setiap anak-anakmu terus mengingat pesanmu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anakmu, memberkati gembala di tempat ini Tuhan, Pak Edi Sudi sebagai gembala, dan juga Ibu Petra Tuhan. Engkau bisa mengurapi para pemimpin yang ada di tempat ini, memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, seluruh para penjaga-penjaga yang ada, teman-teman selingkungan kami yang ada, Tuhan berkati mereka. Biarlah hadiratmu yang ada di tempat ini, Engkau dapat mengubahkan segala sesuatu. Aku berdoa, kuduskan baitmu ini Tuhan, kuduskan baitmu ini, hadiratmu ada di tempat ini, yang dimana banyak orang akan menyukai tempat ini Tuhan, menyukai tempatmu ini menjadi tempat untuk beribadah. Kami tahu gerejamu ini adalah tempat di mana Engkau bersemayam. Sebab itu Tuhan, biarlah orang-orang lingkungan yang ada, mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka merasakan dan sejahtera di rumah Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, aku berdoa, berkati keluarga besar anak-anakmu dimanapun saat ini berada. Berkati kami mengangkat tangan kami untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap mereka. Menjaga perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap jemaat anak-anakmu Tuhan, keluarga besar mereka, anak-anak mereka, istri mereka, usaha apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, keluarga besar mereka semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan memenuhi setiap mereka Tuhan. Biarlah keluarga besar mereka aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh pilur darah Yesus kami katakan jadilah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kalau kami akan pulang dari tempat ini, mari angkat kedua tanganmu, kita akan pulang menerima berkat. Diberkatilah keluarga besarmu dimanapun berada, diberkatilah kehidupanmu hari ke hari, diberkati seluruh sahabat-sahabatmu, rekan-rekanmu, dan jadikan mereka murid Kristus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita, gereja Tuhan, bejana Tuhan, yang dipakai untuk kemuliaan-Nya sampai Dia datang.